Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di cost estimation, kali ini seri keempat, membahas mengenai masalah yang keterkaitan dengan bagaimana kita melakukan cost estimation top down terkait dengan vessel dan storage ya. Ini mungkin pas banget bagi teman-teman mechanical ya, supaya kita bisa mengestimate kurang lebih sekitar berapa sih cost untuk vessel kita atau storage kita. Oke. Supaya tidak memperlama waktu, bismillahirrahmanirrahim, kita tetap berreference kepada dua hal ini. Yang pertama dari buku Lost Timmerhouse, yaitu dari Plan Design and Economic for the Chemical Engineering. Yang kedua dari Product and Process Design dari Warren D. Seiler. Ya, dua buku ini yang kita akan pakai. Baik, kita akan menuju ke vessel and storage cost. Bagaimana menghitungnya? Ya. Di sini di dalam buku dua ini, di dalam buku 2 ini menjelaskan mengenai masalah halaman 540, menjelaskan mengenai masalah bagaimana cara menghitung storage tank, tetapi ini dengan menggunakan grafik ya. Yang ada adalah dengan menggunakan grafik. Di sini ada kapasitas ya, galonnya ya. Di sini ada kapasitas galonnya dari 10⁻5 sampai 10⁻8. Kemudian di sini harganya. Maaf. Di sini adalah kapasitas dari 10⁻3 sampai 10⁻5. Di sini adalah purchase cost-nya atau harganya. Nah, di sini akan membedakan antara cone roof dengan floating roof. Ini yang paling sering. Di dalam buku ini sebetulnya banyak, tetapi saya ambil aja yang paling sering, yaitu cone roof tank ya, yang bentuknya kayak atap rumah, atau yang floating roof yang bergerak. Ya, tentu harganya akan berbeda. Ada semua di sini ya. Silahkan jadi tinggal melihat misalnya kapasitasnya adalah 10⁻6, kemudian maka langsung didapat harganya adalah segini. Jadi nilai ini bisa dibikin persamaan di Excel ya. Anda masukin saja nilai-nilainya, semakin banyak semakin bagus. Kemudian dibikin persamaan, karena Excel itu bisa membuat persamaan. Nanti Anda kalau ada masalah, ada cone roof tank, tinggal buka sheet mengenai cone roof tank calculation, maka Anda tinggal masukin kapasitas saja, langsung keluar harga. Tapi ingat sekali lagi bahwa harga yang didapat di sini harus dikonversikan dengan indeks yang ada di tahun ini. Oke? Karena ini kalau nggak salah tahun 2000, ya, indeksnya adalah tahun 2000. Baik, next ini adalah mixing storage. Ya, ini juga adalah mixing storage, di mana di sini ada mixernya. Mixernya, dan di sini juga dijelaskan tentang materialnya. Ada storage tank carbon steel, kemudian ada storage tank stainless, dan lain sebagainya. Di sini ada, ya. Semuanya ini ada agitatornya, sehingga tentu harganya lebih mahal. Ya, misalnya sama saja sumbu X adalah tentang kapasitas, sumbu Y-nya adalah tentang harga. Ya. Ini adalah ada catatannya. Cost of mixing storage and pressure tank ini sudah termasuk biaya atau harga dari driving unitnya. Jadi kalau dia menggunakan motor ya sudah termasuk dengan motornya, motor mixernya itu. Jadi sudah termasuk. Ya, jadi memudahkan kita. Kemudian yang berikutnya adalah ini untuk small container. Jadi ada small container. Ya, small container tidak perlu menggunakan grafik lah ya. Ini rata-rata small container itu sekitar 55 galon. Ya. Itu langsung ada harganya, dan biasanya volumenya itu sekitar sekian feet pangkat 3. Ya, ini yang useful volume, ini yang terpakai. Sama semua ada, termasuk di sini adalah ini ada glass jug juga macam-macam ya, polyethylene botol. Oke. Ini lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Jadi ini bisa kita pakai untuk small container. Silakan. Kemudian ini untuk perhitungan vessel. Oke. Di sini di dalam buku kedua ini halaman 542
yang kayaknya yang bisa kita ambil salah satunya adalah vessel dari rule of thumb. Cost basisnya ini 80 dikalikan W, di mana W ini adalah berat di dalam pon, ya, berat dari vesselnya itu. Berat dari vesselnya itu berapa pon. Ini aplikatif untuk range berat 800 sampai 100.000. Ya, silakan ini bisa dipakai 80W. Ya, tetapi ingat, selain kita mau membuat indeks dengan menggunakan harga ini, ya kita harus sesuaikan dengan harga tahun sekarang. Kita juga memiliki koreksi terhadap material, ya seperti sebelumnya kita sampaikan bahwa di sini ada koreksi sebagai material. Basis kita dalam perhitungan ini adalah 1, artinya untuk carbon steel, ya ini sebagai basis 1. Jadi harga yang tadi itu adalah harga carbon steel. Kalau seandainya Anda menggunakan stainless steel dengan 304 atau 316, ini nanti akan ada koreksinya, ya sampai 4 kali lipat bahkan kalau stainless steel 316. Ya, monel sampai 10 kali lipat, titanium sampai 11 kali lipat. Ini perlu diperhatikan. Kemudian cost yang terkait dengan internal pressure. Ini juga harus diperhatikan karena cost yang tadi itu adalah sampai dengan internal pressure 50 PSIG. Oke. Nah, sedangkan kalau seandainya lebih dari 50 PSIG, nanti akan ada faktor koreksinya. Nah, ini pressure-nya. Ini adalah faktor pressure correction-nya. Jadi kalau tadi sampai dengan 50 PSIG sebagai basis, ya maka disebut 1. Nanti kalau naik tekanannya maka dikalikan 1,3, dikalikan 1,6 dan seterusnya. Sampai nanti ada sekitar 5000 PSIG, bisa dikalikan 13,8 atau 14 kali lipatnya. Ini sehingga ini penting sekali. Nah, Bapak-bapak, kalau seandainya mau nggak repot, nilai ini bisa dimasukkan ke dalam Excel. Nilai semua ini bisa dimasukkan ke dalam Excel. Kemudian nanti dijadikan rumus, ya. Ketika kita 50, misalnya kita tulis 100 PSIG, ya, maka kita akan dapat nilai 1,3 gitu. Ketika 700, 3,3. Ya. Tapi bagaimana kalau di antara ini? Ya, maka kita bikin Excel, kita buat grafiknya, lalu dibikin persamaan dari grafik itu. Excel memiliki fasilitas untuk itu. Jadi walaupun 103 misalnya, maka Excel bisa memasukkan ke dalam persamaan tersebut sehingga di sini akan langsung didapat 1, berapa gitu. Oke. Contohnya adalah di Excel kita sudah sempat buat. Ya, jadi ini adalah vessel cost estimate, ya. Sederhana saja menggunakan Excel. Kita masukkan vessel orientasinya horizontal apa vertikal. Tadi kan soalnya ada, ya. Kemudian diameternya berapa, tingginya berapa, ini harus dihitung. Sehingga teman-teman proses ataupun cost estimate yang proses, rata-rata bisa melakukan perhitungan kurang lebih aninya berapa sih, diameter dengan tinggi gitu ya. Minimal diameternya lah. Karena kalau tinggi itu nanti bisa L per D, sekitar 3 sampai 4 gitu ya. Kemudian thickness-nya ya kita estimate ya. Karena minimum itu kalau nggak salah 0,5 inci ya. Tapi bisa terus sampai ya kita asumsi di sini 1 inci lah gitu ya. Kemudian steel density-nya ini di sini ada sudah keterangannya. Kalau steel sekitar density-nya tuh carbon steel tuh 7.850 kg per meter kubiknya. Kalau SS itu sekian, cast iron sekian. Tinggal dimasukin berapa. Kemudian maksimum pressure-nya kita masukin. Nah, maksimum pressure inilah nanti yang akan masuk ke koreksi di sini. 10 itu kan antara di sini ya 10. Ini kan 10 bar kita asumsi. 10 itu di sini. Berarti dia akan antara segini, mungkin 1, dapat 1,5. Nah, kalau di sini 11, nanti mesti akan naik lagi 1,6 mungkin gitu ya. Itu pressure faktornya, karena ini penting. Ya. Ini bisa menaikkan sampai 13 kali nih seperti di sini nih. Kalau seandainya pressure-nya 300 bar, maka dia akan menaikkan harga itu sampai 14 kali lipatnya di sini.
Nah, ini nanti akan masuk ke dalam harga di sini, perkalian di sini. Oke. Nah, ini jadi setelah kita ketahui pressure-nya, kemudian volumenya, volume adalah volume apa tuh? Volumenya bukan volume vessel ya, tetapi volume dari steel-nya. 2 PR kelilingnya dikalikan tingginya dikalikan tebalnya, itu volume vesselnya. Untuk apa cari volume vessel? Karena kita ingin menentukan berapa sih beratnya. Ingat, tadi rumusnya adalah basisnya berat. Maka kita harus mencari berapa sih beratnya. Ya, kemudian di sini kurang lebih aksesori lah berapa persen ya. Saya ambil sih sementara ini 15%. Nah, untuk horizontal atau 20% untuk vertikal. Kurang lebih sekitar segitu. Kemudian total beratnya nanti akan ketahuan, baik itu yang selubung maupun tutup dan bottom. Kemudian beratnya akan ketahuan, pressure factor yang ada, maka langsung didapatkanlah FOB cost-nya. 80 dikalikan berat, dikalikan pressure factor, akan ketemu nilai FOB. Ingat ya teman-teman, bahwa di sini FOB ya. FOB itu free on board. Jadi ini harga sampai masih di pabrik. Nanti silahkan kalau mau dikonversi ke harga sampai di site, ya bisa tanya juga teman-teman di procurement berapa persen kurang lebih sampai di site. Ya, FOT, free on truck. Ini free on board masih. Jadi masih di pelabuhannya klien. Ya. Ini juga adalah cost based on the price tahun 1990 ya. 1990 waktu itu Nelson Farrar Index itu 1203. Sekarang itu 1318. Maka saya kalikan dengan 1318 dibagi 1200 dikalikan harga ini. Ketemulah harga ini. Jadi kalau harga tahun 1990 sesuai dengan harga buku ini, maka harganya 1,4 miliar rupiah. Tapi kalau seandainya tahun ini menjadi 1,6 miliar rupiah. Ini caranya untuk mencari harga, ya simpel aja. Oh ya, sekali lagi tadi pressure factor tadi kita bikin seperti ini, seperti yang ada di dalam tabel tadi. Kemudian kita buat seperti ini nih ya, grafik. Ya, di sini langsung Excel langsung akan mengeluarkan persamaan. Persamaan inilah yang nanti akan kita masukkan di sini. Ya, di mana X adalah maximum pressure, Y adalah pressure factor. Langsung ketemu deh berapa pressure factor di sini ketika kita memasukkan nilai 10. Oke, langsung dia akan mendapatkan harga FOB. FOB kita koreksi lagi dengan tahun ini berapa dan akan kita mendapatkan FOB dengan tahun sekarang. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sebagai akhir dari perjumpaan kita. Mungkin nanti kita masih ada beberapa kali pertemuan untuk cost estimation. Jangan lupa ikuti terus pelajaran atau sharing mengenai masalah cost estimation ini. Masih ada beberapa seri ke depan. Baik ya. Baik, kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan pelajaran kali ini. Insya Allah berkah. Dengan sebuah doa, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridhai Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uhdatan bilisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah ikatan kekakuan lidahku supaya mereka mengerti ucapanku atau perkataanku. Terima kasih, insya Allah bermanfaat, berkah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.